Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai timeline wacana impor beras 1 juta ton. Menko Perekonomian pada 4 Maret 2021 menyatakan pemerintah berkomitmen menjaga ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan dalam negeri di tengah pandemi. Kemudian Perum Bulog pada 5 Maret 2021 mengkonfirmasi mengenai mendapatkan penugasan impor beras 1 juta ton tahun ini. Mendak sementara itu mengatakan penyebab dibukanya rencana impor beras karena stok beras cadangan di Bulog yang mencapai titik terendah. Sementara itu Aliansi Petani Indonesia sesalkan rencana impor beras 1 juta ton di tahun ini di tengah proyeksi produksi beras yang mampu mencukupi kebutuhan domestik. Dan bicara mengenai cadangan dan juga importasi beras Indonesia dalam angka 1 juta ton, penugasan pemerintah untuk impor beras oleh Bulog 275.000 ton, sisa beras hasil impor periode 2018, 3,6 juta ton kapasitas total gudang Bulog dan 800.000 ton persediaan beras di gudang Bulog saat ini, dan 5,37 juta ton perkiraan BPS terkait kenaikan produksi gabah periode Januari hingga April 2021. Sementara itu untuk produksi dan juga ketersediaan beras menurut Kementerian Pertanian, Mentan mengatakan stok beras nasional alami surplus 12 juta ton. Stok beras di akhir 2020 sebanyak 7,38 juta ton dan proyeksi produksi sebesar 17,51 juta ton. Jumlah hasil panen secara keseluruhan menjadi 24,9 juta ton dan perkiraan kebutuhan nasional sebesar 12,33 juta ton. Dan berikutnya adalah mengenai kebutuhan dan ketersediaan beras nasional dari Januari hingga Mei 2021. Kebutuhan 12,3 juta ton, sementara ketersediaan 24,9 juta ton. Artinya terdapat surplus. Dan berikutnya adalah mengenai pernyataan dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengenai atau keputusan yang kemudian juga sudah diambil mengenai importasi beras. Saya mesti memikirkan yang tidak terpikirkan. Saya mesti mengambil keputusan yang tidak populer. Kalau memang saya salah, saya siap berhenti dan tidak ada masalah. Jadi itu sudah ada sebelum saya datang menjadi Menteri Perdagangan, maka waktu saya datang saya lakukan penghitungan jumlah stok beras pemerintah di Bulog. Saya akan langsung ke Prof. Dwi. Prof. Dwi, mengenai data yang sudah disampaikan oleh BPS, mengenai kebutuhan dan juga suplainya lah. Kemudian juga data yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian yang menyampaikan bahwa beras Indonesia capai surplus lah, dan surplusnya juga tidak sedikit, cukup banyak begitu ya, dan banyak sekali bahkan. Nah, mengapa kemudian data ini kok ya sampai tidak terbaca oleh Kementerian Perdagangan pada saat itu, sehingga pada akhirnya tetap diputuskan untuk melakukan importasi? Menurut analisa Anda seperti apa, Prof. Dwi? Iya, sebenarnya keputusan impor beras yang dilakukan pemerintah ini kan di level rakortas ya Mas ya, di level rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Lalu di sana ada berbagai unsur, ada Menteri Perdagangan, ada Bulog, ada Menteri Pertanian, kan unsur-unsurnya terjadi rakortas tersebut. Lalu sehingga bagi saya ini agak aneh ketika data menunjukkan semua surplus, tiba-tiba ada keputusan impor beras. Sehingga mengapa di jaringan tani kami ini kami nyatakan bahwa keputusan tersebut itu menyakitkan bagi sedulur tani. Jadi itu, sehingga karena apa? Semua data menunjukkan tahun 2021 ini produksinya akan lebih tinggi dibanding tahun 2019 dan tahun 2020. Padahal tahun 2019 dan tahun 2020 ini kan kita tidak impor. Lalu alasan, karena stok Bulog tinggal sekitar 800.000. Alasan ini juga kurang tepat karena ada dua hal yang menjadi pertimbangan terkait dengan impor beras. Yang pertama memang stok Bulog menjadi salah satu pertimbangan kalau di bawah 1 juta ton. Tapi pertimbangan kedua yang sangat penting adalah terkait dengan harga. Harga ini kan terus mengalami penurunan, terutama harga gabah di tingkat usaha tani kan. Lalu kemudian muncul wacana, ini karena Bulog serapannya sangat sedikit karena kualitas gabah tidak sesuai dengan yang diinginkan Bulog. Ini pun juga tidak tepat, sama sekali tidak tepat. Kami D2D ini dengan jaringan-jaringan tani kami pastikan kualitas gabah yang saat ini diproduksi oleh petani, ini kandungan kadar airnya lebih dari kurang dari 25% kan. Karena apa? Tidak ada satupun petani ya Mas ya, catatannya, yang akan mengorbankan usaha dia selama 4
bulan, kemudian untuk sia-sia, dibiarkan gabahnya kadar air lebih dari 25 atau 30 dan sebagainya. Jadi mereka itu kalau panen, kalau dalam kondisi seperti ini, dia akan menunggu dulu. Kira-kira curah hujannya sudah nggak ada atau ada panas, baru mereka melakukan panen. Atau dipotong dulu di lahan, lalu kemudian dibiarkan sehingga kandungan kadar air di gabah tersebut menurun. Jadi alasan bahwa terkait dengan kadar gabah dan sebagainya ini saya kira tidak ada alasan. Untuk itu bagi saya pribadi menjadi terasa sangat aneh keputusan ini. Itu saja. Baik, Pak Sutarto, saya kurang lebih akan menanyakan hal yang serupa lah kepada Anda. Jika kemudian dampaknya yang ditimbulkan dari importasi beras 1 juta ton ini di tengah kemudian panen lah yang juga data menyebutkan akan terjadi surplus. Dampaknya akan sangat merugikan petani. Rakortas juga sudah dilakukan oleh stakeholders beras lah di Indonesia ataupun stakeholders pangan. Tapi kemudian tetap saja importasi dilakukan. Apa pendapat Anda mengenai hal ini, Pak Sutarto? Kenapa kemudian data-data itu akhirnya dalam tanda kutip tidak didengar? Ya, ini kan sebenarnya berdasar pengalaman. Berdasarkan pengalaman, memang rakortas pangan itu akan selalu diselenggarakan. Bisa mingguan, bisa 2 mingguan, tergantung kepada kebutuhan. Nah, biasanya di dalam rakortas pangan itu pasti kalau kaitannya dengan beras itu yang dibahas 3 hal penting. Yang pertama, prediksi produksi tahun ini atau musim ini. Yang kedua, kemudian stok. Nah, stok ini juga hubungannya dengan kemampuan pemerintah untuk menyerap yang ada di dalam negeri. Jadi ini stok itu sebenarnya tidak stok yang katakanlah yang ada saja, tetapi kemungkinan untuk bisa menyerap bagaimana. Dan yang ketiga, harga, yang tadi juga sudah disinggung oleh Pak Andreas. Nah, tentunya pembahasan seperti ini kan tentunya ada hal-hal yang harusnya tidak harus menjadi untuk konsumsi publik. Jadi ada hal yang biasanya disimpan, kemudian dilakukan lagi evaluasi, dan biasanya memang paling tepat evaluasi keadaan yang sesungguhnya itu bisa akan terjadi pada bulan Juni-Juli biasanya. Paling lambat Agustus itu biasanya dilakukan seberapa kemungkinan tadi, karena produksinya sudah bisa dihitung dengan baik karena musim tanam pertamanya sudah panen, kemudian musim keduanya juga menjelang panen, sehingga kita bisa hitung betul berapa produksi dalam. Menurut Anda apa yang menyebabkan percepatan keputusan importasi ini dilakukan di bulan Maret tadi? Ya, memang ada, kalau saya mendengar yang disampaikan oleh pemerintah, itu salah satunya karena memang situasi pandemi. Ditakutkan nanti kesulitan di dalam memperoleh, seandainya harus membeli. Walaupun secara proyeksi produksinya surplus ya, Pak? Ya, ini begini. Sebenarnya dampak psikologisnya itu yang pertama yang terjadi adalah untuk di dalam negeri itu pasti menekan harga pada saat pengumuman impor pada saat panen raya. Itu yang terjadi. Biasanya psikologisnya ke sana. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sebenarnya juga untuk pengumuman cepat itu juga menyebabkan dampak di luar negeri, harga beras luar negeri pun akan naik. Begitu mendengar Indonesia akan impor, itu langsung naik itu harga beras di dunia. Itu pengalaman ya. Makanya biasanya kalau kita mau impor itu kita harus silent operation, kira-kira begitu. Jadi justru kita harus melihat betul data di dalam negeri, kemudian melihat situasi di luar negeri. Penjajakan saya kira memang tidak salah, karena kita harus akui memang produksi beras kita itu kadang-kadang berfluktuasi. Tapi kalau untuk tahun ini ya sebenarnya alhamdulillah ada indikator yang bagus. Yang pertama, satu, tanam kita maju, panen kita maju. Yang kedua, produksinya sudah lebih baik daripada tahun lalu.
sampai dengan bulan-bulan ini. Sebenarnya ini indikator yang bagus yang harusnya menjadi pertimbangan pemerintah. Baik, kita akan jeda sejenak. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.